Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan kedua GeoGebra. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwa dua titik yang berimpit itu adalah jika dua titik yang sama. Jadi dua buah titik dapat terjadi keduanya berimpit jika keduanya itu berlainan. Dua buah titik dipikirkan sebuah titik yang memiliki dua nama. Nah, dalam titik ada titik-titik yang disebut kolinear atau titik segaris, yaitu titik yang terletak pada satu garis. Jadi dalam satu garis itu terdapat titik. Nah, seperti itu ya. Namun, titik yang tak terletak pada segaris itu dinamakan sebagai non-kolinear. Oke, lanjut ke praktikumnya. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu ya software GeoGebra-nya. Kemudian di sini kita akan buat dua buah slider. Nah, di sini kita beri nama slidernya yaitu X1 dengan minnya -3, max-nya 3, increment-nya adalah 0,5. Oke, lalu kita buat terlebih dahulu ya slider yang kedua ya. Di sini namanya X2, kemudian minnya 3, max 3, increment-nya 0,5, lalu klik OK. Nah, di sini kita sudah buat dua buah slider. Oke. Nah, tujuan dari slider ini, dua buah slider ini kita akan membuat dua buah titik yang bergantung nilai X-nya pada kedua buah slider ini. Kita ketikkan pada input bar di sini A sama dengan, nah karena kita bergantung X-nya pada slider, maka kita ketikkan X1,1. Oke, lalu lanjut kita buat B sama dengan X2,1, lalu enter. Nah, maka akan muncul di sini titik A dan titik B, di mana titik A dan B ini akan bergantung pada slider X1 dan X2. Oke, di sini kita bisa menggeser ya, menggeser slidernya. Nah, maka ketika menggeser maka muncul ya di sini titiknya, kita geser. Maka pergeseran titik ini akan selalu mengikuti slider atau arah slider. Nah, supaya membedakan slidernya kita bisa ubah warnanya. Ini kita ubah warna slidernya, misalnya ini merah. Kemudian yang kedua kita ubah lagi di sini warna hijau. Oke, sudah ya. Sudah kita ubah. Setelah itu kita akan membuat ruas garis atau segmen. Kita bisa langsung menggunakan toolbar segmen atau kita ketikkan pada input bar yaitu segmen. Kita pilih yang poin, poin. Di sini kita akan membuat ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke titik B. Maka di sini kita ketik A, B. Lalu enter. Nah, di sini kita ganti F-nya jadi P ya. Oke, sebentar kita ganti di sini F-nya jadi P. Oke, kita ganti atau bebas ya, kalian mau ganti apa saja. Ini saya ganti jadi P. Oke ya, ini kita geser, maka segmen panjang segmen ini juga akan mengikuti sesuai pergeseran yang diinginkan ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat titik yang berada pada ruas garis P. Jadi titiknya ini akan selalu berada pada ruas garis P ya. Langkahnya kita ketikkan pada input bar C sama dengan poin, buka kurung, pilih yang objek, kita pilih P, lalu enter. Maka di sini akan muncul ya titik C. Nah, titik C ini tidak akan keluar dari ruas garis, artinya titik ini akan selalu berada pada ruas garis P. Coba kita geser. Nah, ketika kita geser maka titik C-nya ini tetap berada pada ruas garis P. Ya, atau titik ini terletak pada garis ya. Ini ya, ini adalah ilustrasi pada GeoGebra-nya. Kemudian langkah selanjutnya
kita buat titik D, yaitu dengan koordinatnya 2,0. Maka di sini kita ketik D sama dengan buka kurung 2,0. Lalu enter. Nah, maka di sini akan muncul titik D. Nah, selanjutnya kita akan membuat line ya atau garis. Nah, di sini kita ketikkan S sama dengan line buka kurung D, P. Oke, lalu enter. Nah, di sini kita akan melihat ya garis line D, P. Nah, ketika slidernya kita geser, maka garisnya juga ikut akan bergeser ya, atau sesuai dengan kondisi. Oke, jika sudah kita pilih menu view, lalu pilih 3D graphics. Nah, ini kita bisa amati ya secara 3 dimensi ya, ini artinya titik ini berada pada ruas garis dan yang D ini titiknya akan selalu berada pada garis. Oke, langkah selanjutnya kita bisa buat bidang ya caranya. Ingat ya, persamaan bidang itu apa? AX plus BY plus CZ sama dengan D. Nah, jadi untuk persamaan bidang ini ada tambahannya yaitu ada Z. Kalau garis hanya AX plus BY sama dengan C, kalau bidang itu AX plus BY C plus CZ sama dengan D. Oke, langsung saja kita ketikkan pada input bar X plus Y sama dengan 2Z. Lalu enter. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita bisa ubah warna bidangnya ya. Sini misalnya saya ganti jadi warna ungu. Oke, opacity-nya. Oke. Oke, kita bisa amati ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa hilangkan efek bidang pada 3D graphic. Nah, jika kita amati titik-titiknya ini berada pada luar bidang ya. Nah, ini adalah kedudukan titik. Nah, yang pertama ini kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama titik terhadap garis. Nah, kita lihat titiknya ini berada dalam garis ya, atau yang kedua titiknya berada dalam ruas garis. Nah, oke, artinya kolinear. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat titiknya juga terletak pada luar bidang. Nah, ini kedudukan titik terhadap bidang. Nah, jadi titiknya ini berada dalam satu garis tapi berada di luar bidang. Oke ya, kita bisa ubah tampilannya supaya lebih menarik. Oke. Oke, mungkin itu saja ya mengenai kedudukan titik terhadap garis dan juga kedudukan titik terhadap bidang. Nah, silakan teman-teman bisa berlatih, dicoba secara berulang-ulang, coba kalian buat titik yang berada di dalam bidang. Kalau ini kan contohnya titiknya itu berada di luar bidang. Nah, coba kalian buat titik yang ada di dalam bidang. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.